Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli asaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi dusturakum ya ahla darki wa ya ahlal batin wa ya ahlan nubati wa ya ahlan nur. Qala ta'ala fi kitabihil karim Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratil muhtaramin, kepada para guru-guru kita, para alim ulama, wabil khusus kepada segenap bapak-bapak pimpinan semuanya, lebih-lebih tadi Bapak Budi ya, yang ketinggalan pecinya, tapi insya Allah tugasnya nggak ketinggalan. Dan kita doakan para pemimpin-pemimpin, pimpinan-pimpinan PT Pilar Wana Persada diberi kekuatan bisa memimpin PT ini untuk kembali jaya, kembali berkah insyaallah. Amin Allahumma amin. Dan nanti kalau ke India titip salam Pak sama Syahrukan kucek-kucek hudai. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tepat tanggal berapa, Bu? Halo ibu-ibu, tanggal berapa? Tanggal Rejab. Tanggal berapa nih? Halo Bapak, sekarang kita berada di bulan Rejab. Malam ini tepat tanggal, lah besok kan libur itu, tanggal 27. Malam ini tepat malam 27, malam di mana peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yang paling istimewa dan paling berkesan untuk Nabi Muhammad. Beda buat bapak-bapak, ibu-ibu. Malam yang paling berkesan malam pertama. Untuk muda-muda sekarang wis macam-macam. Tapi malam yang paling berkesan buat Rasulullah, andaikan beliau ditanya, adalah malam Isra Mi'raj, karena di situ beliau mendapatkan kemuliaan yang tidak didapat oleh nabi manapun, rasul manapun. Kemuliaan Isra Mi'raj hanya didapat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Halo ibu-ibu. Oh, sinyalnya kok lemot ya. Halo ibu-ibu, masih siap ngaji? Niat ngaji ya, niat cari ilmu. Semoga majelis kita ini diterima oleh Allah. Kalau diterima, maka orang duduk di majelis ilmu itu walaupun 1 jam 2 jam seperti ini, itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat di rumah, plus lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit. Ada orang sakit sampai jenguk di rumah sakit sampai 1000. Kira-kira capek napa mboten? Kesel napa kesel? Ya kesel wonge, kesel duwite. 1000 orang sakit dijenguk, plus 1000 jenazah diantarkan ke pemakaman. 3000 amalan itu andaikan ditimbang jadi satu, sama pahala hadirnya kita di majelis ilmu yang semacam ini, niat cari ilmu, lebih utama hadirnya kita di majelis yang semacam ini. Alhamdulillah. Lebih-lebih majelis ini terpaut, terhubung dengan sebuah peristiwa yang luar biasa, Isra Mi'raj. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah diterangkan oleh siapa tadi yang sambutan. Wis nerangno kabeh wis. Isra Mi'raj sudah di inti-intinya sebetulnya sudah. Apa langsung sadaqallahul azim doa aja ini. Intinya kan sudah semua tadi Isra Mi'raj. Inti sarinya sudah semua. Tadi disebutkan Isra Mi'raj itu banyak ujian yang dialami oleh baginda Nabi. Benar. Saat itu istri tercinta beliau siapa Bu? Istri tercintanya Rasulullah. Halo. Istri yang paling dicintai Nabi siapa Bu? Siti Khadijatul Kubra. Wafat. Seorang istri yang menghabiskan bukan hanya hartanya, bahkan jiwa raganya dihabiskan untuk membantu dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ketika itu Siti Khadijah itu pemilik Mekah. Kalau bahasa sekarang niku tuan takurnya Mekah. Bagaimana tidak, 2/3 kekayaan Mekah yang punya Siti Khadijah. Jadi andaikan Mekah itu kayak semangka dibelah 3, 2 belahan itu miliknya Siti Khadijah, yang satu dibagi semua sama orang Mekah. Kaya raya, bahasa Jawanya sugih blegedor, ben ngantuk hilang. Enggak cuma blegedor, dor kayak petir ini, dia saking sugih. Saking kayanya, sampai pemimpin kafir Quraisy yang namanya Abu Jahal. Kenal Bu? Abu Jahal. Nek betul kenal ya Abu Gosok, Abu Janda. Itu sampai hutang sama beliau Siti Khadijah. Ya model-modelnya Abu Jahal hutang ya wangel, gak bayar-bayar. Tadi ketika saya ke sini tuh di depan saya ada truk. Tulisannya kok yo ono-ono ae. Duit kerja tak lakoni, duit tak celengi, dolan tak kurangi, wis ngumpul disileh tonggoku rak balik-balik. Enten ngeten niku. Halo. Enten Bu, tanggane jenengan ngutangi gampang, tapi dikon nyaur wangele setengah mati. Banyak ya. Kan maju mriki selfie sama ya. Ngutangnya gampang, nyaure bayarnya sulit, bulet terus. Ketika ditarik utangnya bulet terus. Ya niki mungkin potongan-potongan tipe kados Abu aja diterusno ning ati ae. Abu Jahal sampai utang sama Siti Khadijah karena saking kayanya Siti Khadijah. Subhanallah, dari orang nomor 1 di Mekah terkaya jadi istrinya Nabi Muhammad, berubah drastis jadi orang paling miskin di Mekah. Habis semua hartanya dipakai Rasulullah untuk dakwah Islam ini. Masya Allah. Karena itu Siti Khadijah ini istri yang luar biasa, paling dicintai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Istri yang sangat dicintai ini tiba-tiba sudah datang saatnya dipanggil oleh Allah. Istri yang sangat dicintai kok dipanggil Allah, ya sedih Pak. Jelas manusiawi, walaupun nabi, walaupun rasul, walaupun beliau itu kekasih Allah, makhluk paling mulia, nggak ada makhluk lagi yang semulia beliau, tapi punya sifat manusiawi, ditinggal istri yang dicintai, nangis. Mbah nek bapak-bapak sini ditinggal istrinya, nangis cuma di mata tok, di hatinya bis ini siap-siap cari ganti. Ya Pak, ada yang model seperti itu. Karena sudah nggak tahan, tiap masuk rumah kayak masuk neraka jahanam. Yang perempuan ngomel terus bang. Loh, suami capek-capek kerja ke rumah itu kan pengennya yang tenang, istirahat tenang. Baru duduk sudah Pak wis panas, terkena panas matahari, masuk ke rumah tambah panas kayak masuk neraka jahanam. Tapi itu istri ibu-ibu sana daerah saya. Nggih Bu. Kalau ibu-ibu sini Masya Allah.
Kenapa saya bilang ibu-ibu sana? Karena saya ceramah di sini. Kalau saya ceramah di sana, saya bilang ibu-ibu. Nah, tapi insya Allah ibu sini masya Allah enggak seperti itu. Insya Allah, oke? Atau enggak beda ya? Emangnya boleh? Masalah Muhammad. Ini Rasulullah, oh Siti Khadijah benar-benar dicintai, istri yang tercinta, sedihnya luar biasa. Tapi tetap manusiawi sedihnya Nabi. Plus ditambah paman beliau yang jadi menteri keamanan. Oh Nabi Muhammad ketika berdakwah di Mekah itu teror Pak. Pengen dibunuh, pengen dicelakai, bertubi-tubi Nabi diteror, tapi aman karena ada menteri keamanan. Itu pamannya, yaitu yang bernama Abu Thalib. Terus aman, tidak ada yang berani macam-macam sama Nabi. Abu Thalib punya nama besar kekuasaan saat itu. Abu Thalib juga wafat. Subhanallah, penyokong dana wafat Siti Khadijah, pembela Nabi keamanan wafat juga. Subhanallah, bertumpuk-tumpuk kesedihan Nabi. Tapi sedihnya Nabi sedih manusiawi, wajar, enggak berlebihan sampai seakan-akan enggak terima dengan takdir Allah itu enggak. Karena Nabi sadar, innaka mayyitu wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah akan wafat dan mereka semua manusia juga wafat. Nabi faham manusia hidup di dunia ini ya endingnya ya mati. Nabi sedih tapi sedihnya enggak terlalu. Karena itu Nabi mengatakan innal mayyita yu'addabu la yu'addabu bibukai ahlih, kama qala Nabi SAW. Sesungguhnya orang yang meninggal itu Pak, Bu, halo ibu-ibu, orang yang meninggal itu Pak, Bu, kalau dijeriti oleh keluarganya nangisnya berlebihan sampai jerit-jerit, apalagi sampai ngamuk-ngamuk, sampai pakainya dibuka, disobek, saking nggak terimanya dengan takdir yang terjadi. Meja ditendang, piring dilempar jadi piring terbang. Maka yang meninggal itu tersiksa. Kalau ditangisi berlebihan, jerit-jerit, bahkan ngamuk-ngamuk sama Allah, seakan-akan ya Allah gimana kok anak saya yang meninggal, ya Allah gimana saya udah sholat kok malah begini, nggak terima dengan takdir Allah. Maka yang meninggal itu tersiksa. Nabi paham, beliau sedih, neteskan air mata, menangis, iya, tapi nggak berlebihan sampai seakan-akan tidak terima dengan takdir Allah. Karena itu hati-hati, jangan sampai malah jadi siksaan untuk yang meninggal karena tangisan yang berlebihan, jerit-jerit. Naudzubillah min dzalik. Nah, biasanya ibu-ibu sing ngoten niku, nggih. Ini pas jerit si bapak-bapak siapno sekotlet langsung dilem cangkeme, cres. Kalau ditangisi ya nggak bisa hidup lagi, tapi wajar, boleh nangis asal tidak jerit-jerit, tidak berlebihan, lupa daratan. Ini Rasulullah sedih, tapi wajar beliau manusia paling tabah, manusia paling paham. Setelah wafatnya dua orang ini, bukan penyebab utama Isra Mi'raj, bukan. Penyebab utama Isra Mi'raj itu setelah wafatnya dua orang yang dicintai ini. Dakwahnya Nabi itu stagnan. Halo ibu-ibu, saya ngomong dewe nanti dengernya salah. Dakwahnya Nabi Deni Caknan, nah, repot ya. Dakwahnya Nabi stagnan, jalan di tempat, nggak jalan kecuali sedikit. Ketika wafat Siti Khadijah, wafat pamannya Abu Thalib, dua ini wafat. Terus Nabi tetap berdakwah, dakwahnya Nabi stagnan, jalan di tempat, enggak berkembang kecuali cuman sedikit. Nabi susah, lebih susah daripada kehilangan dua orang itu. Kenapa kok susah? Mikiri umat ini, kalau mereka enggak beriman, enggak masuk Islam, enggak ngikuti dakwahku, maka mereka akan jadi orang celaka nanti di akhirat. Fala'allaka ba'khun nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Nabi Muhammad itu orang yang ketika itu sedih karena dakwahnya terhenti. Beliau sedih mikiri orang-orang itu biar selamat gimana. Kalau seperti ini terus dakwahku, mandek di tempat, jalan di tempat, wah bahaya, banyak orang manusia yang akan lepas dari genggaman hidayah menuju neraka. Naudzubillah min. Sedihnya Rasulullah mikiri itu.
Akhirnya ketika dalam puncak kesedihan, Nabi didatangi Jibril sama Mikail untuk diajak Isra Mi'raj. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika itu beliau berbaring di rumahnya Ummi Hani, keluarga beliau. Ada yang mengatakan di Hijri Ismail sebelah Ka'bah. Datang malaikat Jibril dan Mikail. Nabi dibawa menuju Zam-Zam. Dibelah dada beliau, hati beliau diambil, dicuci, dibersihkan. Tapi perlu diingat, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Nabi itu hatinya bersih, tidak ada kotoran sama sekali. Yang Nabi makhluk paling mulia kok. Lah kok dicuci? Hati-hati. Kadang-kadang penceramah-penceramah meleset di sini. Dicuci dari kotoran-kotoran. Tidak ada kotor di hati Nabi. Hati Nabi dicuci, walakinnahum zaduhu tuhron ala tuhri, itu ditambahi suci di atas suci. Sama sampai udah nyuci pakaian, udah dikasih wangi, saya dilipat, kan sudah bersih wangi, dipakai masih nambah minyak wangi. Nah itu loh, wangi di atas wangi, suci di atas suci. Itulah hati Nabi kita Muhammad SAW. Jadi nggak ada kotoran di hati Nabi, dicuci agar lebih bersih, lebih sempurna, dan sempurna kan akan menghadap Allah yang maha sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya singkat cerita, Nabi dibawakan buruk oleh Jibril sama Nabi malaikat siapa tadi, Mikail, dibawakan buruk. Timbul pertanyaan, sebetulnya kan Allah tuh mampu. Nabi tanpa naik buruk langsung naik langit bisa, Allah maha mampu kok. Kenapa kok harus pakai buruk? Nah, di situ kata ulama, ini sebagai tambahan penghormatan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Yang namanya ngundang niku yo disiapkan jemputannya, gitu. Nek perlu dikawal. Kecuali malam ini kalau ngundang mangkat dhewe rek. Berangkat sendiri, tapi panitia sudah nawari, masya Allah. Ini dijemput buruk, dinaikkan. Singkat cerita, Nabi Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina yang saat ini masih perang tempur. Mugi-mugi para pejuang Palestina diberi kemenangan oleh Allah, kekuatan oleh Allah, saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat yang ada di sana. Amin Allahumma. Sampai ke Palestina, yang mana sebetulnya ditempuh 30-40 hari, pulang pergi berarti 60 hari harusnya, sebulan. Sampai di Palestina, Nabi masuk ke Masjidil Aqsa. Singkat cerita disuruh jadi imam, dan seluruh para nabi berada di belakang Nabi kita Muhammad SAW. Menunjukkan Nabi Muhammad itu pemimpin semua para nabi, para rasul, pemimpin semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad itu makhluk paling mulia, plus menjadi pemimpin seluruh alam raya. Kadang-kadang ada Pak, Bu, halo, ada orang itu lebih mulia tapi nggak jadi pemimpin. Ada apa enggak? Ada, contohnya ya sampean itu. Suami sama istri dalam rumah tangga, yang mulia mana? Halo, yang mulia mana Pak, Bu? Lebih mulia suami. Oh, istri itu nyium tangannya suami lebih utama daripada nyium Hajar Aswad. Melihat suami dengan pandangan cinta lebih utama daripada jenengan umroh lihat Ka'bah nangis-nangis. Tapi lihat suami kayak malaikat Malik kayak. Kalau lihat suaminya tidak pernah senyum, lihat Ka'bah nangis-nangis, ya Allah, suaminya kayak perwakilan malaikat Malik, cemberut. Padahal ridhonya Allah tergantung ridho suami. Perempuan itu sehebat apapun dia ibadah, andaikan ibadahnya tumpuk sampai 7 langit, sholatnya tumpuk sampai 7 langit, saking banyaknya. Puasanya tumpuk sampai 7 langit, semua ibadahnya. Tapi tiap hari bikin susah, bikin sakit hati suami. Habitat amaluha, perbuatannya lebur, tidak berguna.
tidak akan bisa masuk surga. Wah, suami-suami cocok gitu. Karena itu ada orang itu lebih mulia tapi nggak jadi pemimpin. Ya contohnya suami-suami zaman sekarang. Harusnya kan dalam rumah tangga pemimpinnya suami, tapi zaman sekarang suami-suami dijajah oleh istri. Jajahnya nggak cuma 1 hari 2 hari, 350 tahun. Saking hebatnya istri-istri sekarang. Tapi istri sana, bukan istri-istri sini. Kenapa? Karena saya ceramah di sini. Mugi-mugi istri-istri kita jadi istri-istri yang sholihah. Amin Allahumma amin. Yo nek belum sholihah ya ditelateni, Pak. Sabar. Bahkan ada orang itu nek bojone cerewet sampean kuat. Istrinya cerewet tapi sampean kuat. Sabar. Tinggi derajatnya. Dulu ada namanya Syekh Abdullah Bajal Haban. Itu jadi walinya Allah gara-gara tiap hari diomeli istri. Abdullah Bajal Haban itu tiap hari diomeli istri, tapi sabar, bimbing terus sama istrinya. Subhanallah, suatu ketika omelannya volumenya terlalu tinggi, gede volumenya. Aduh, meneng tok gak kuat. Akhirnya pergi dia. Pergi naik di satu lembah, di situ ada orang-orang yang sedang uzlah. Uzlah itu menyendiri dengan izin gurunya untuk membersihkan hati. Seperti Rasulullah dulu kan uzlah, menyendiri ke Gua Hira untuk mencari petunjuk Allah. Sampai sekarang itu masih ada seperti itu dalam thariqah. Kalau jenengan ahli thariqah ada uzlah. Cuman kalau sekarang nggak harus naik gunung karena di sini nggak ada gunung. Ya, kon uzlah naik sawit, nah, repot. Sekarang ini kebanyakan kalau ahli thariqah itu uzlahnya di dalam kamar, jarang keluar di kamarnya. Nah ini Syekh Abdul Bajal Haban pas saking sumpeknya karena volume suara istrinya terlalu keras, pas itu tidak kuat dia, tapi tetap dia tahan amarah. Pergi dia ketemu orang-orang yang lagi menjalankan thariqah uzlah tadi itu. Subhanallah, saya pengen gabung sama sampean. Oh ya silahkan, tapi nanti giliran doa ya, kita di sini tuh makannya minta dari Allah langsung, Allah kirim makanan. Maka mereka harus setengah wali, Pak. Orang pertama mereka ibadah, yang satu piket doa supaya dapat rezeki. Subhanallah, yang satu doa, ya Allah rezeki, ya Allah datang rezeki. Entah dikasih orang tapi datang rezeki ke situ. Yang kedua doanya, ya Allah rezeki, ya Allah, pas piket doa datang rezeki. Yang ketiga Syekh Abdul Bajal Haban, dia ngomong, ya Allah dengan berkah wali yang mereka tawasuli datangkan makanan ya Allah. Subhanallah, datang makanan 2 kali 3 kali lipat lebih banyak. Temennya pas keluar dari goa lihat tuh banyak kok berlipat-lipat ini, waduh gak entek, gak bisa habis ini, kebanyakan ini. Loh, kamu tadi doanya gimana? Lihat kalian berdua di sini doanya gimana? Loh, kami itu kalau berdoa kami tawasul sama wali itu loh di sana, di rumahnya di bawah sana, bawah lembah sana, namanya Abdullah Bajal Haban. Oh itu makamnya tinggi, jadi walinya Gusti Allah. Kata guru saya dia jadi wali tinggi, makamnya derajatnya sangat tinggi. Kami disuruh uzlah di sini, doa perantara wasilah dia. Ya Allah dengan wasilah Abdullah Bajal Haban turunkan makanan, datangkan makanan. Kami setiap saatnya seperti itu. Itu Abdul Bajal Haban itu jadi wali kata guru saya karena dia diomeli istrinya tiap hari, tapi sabarnya tidak karu-karuan. Ini si Abdul Bajal Haban, Syekh Abdul Bajal Haban itu, aku itu dalam hatinya itu aku itu. Oh, langsung beliau sudah kalau itu pamit, saya balik lagi ke rumah, diomeli istrinya senyum terus. Makanya jenengan bapak-bapak, ibu bapak-bapak ya, bapak-bapak yang diomeli istrinya, kalau sabar, Bajal Haban baru ini nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya istri juga sama. Kalau sabar ketika dapat suami yang buruk juga dapat derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yo jangan begitulah. Jangan begitulah, Ibu. Suami sama istri ya
sayang saling menyayangi aja. Ada apa kok tengkar-tengkar ya? Gara-gara apa? Uang bisa dicari. Gara-gara apa? Kadang-kadang masalah remeh. Padahal suami dan istri itu kebersamaannya di dunia ini kan terbatas. Sampai bersama istri itu kira-kira berapa tahun? 100 tahun ada? Enggak. Bahkan sekarang tuh banyak kok istri-istri muda yang ditinggal mati suaminya. Bapak-bapak modelnya lirak-lirik tapi nggak punya keberanian. Itu banyak, karena itu nikmati kebersamaan dengan suami, dengan istri, dengan rumah anak-anaknya dan lain-lain. Nabi ngajari kalau kita masuk rumah biar harmonis itu baca ayat kursi. Sampai pas mau masuk rumah baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum sampai akhirih. Itu kalau dengan sesering mungkin masuk rumah baca itu, biar rumah tangga harmonis. Kalau masuk rumah kalau bisa ditambahi baca kulhu, bismillahirrahmanirrahim, qul Allahu ahad sampai akhir. Itu biar rezekinya berkah, rezekinya lancar. Amin Allahumma amin. Sampai mana nih tadi? Halo, sampai mana Pak Bu? Sampai kulhu. Nabi Muhammad SAW mulia plus jadi pemimpin. Kalau sekarang suami lebih mulia tapi nggak jadi pemimpin, sabaro. Ketika sudah jadi ngimami Rasulullah, selesai dinaikkan Mi'raj ke langit. Menurut Sayyid Muhammad bin Ali Maliki, naiknya Nabi itu nggak pakai buruk, tapi Allah memasangkan tangga robbani kayak lift gitu, tapi nggak tahu bentuknya gimana. Saya nggak pernah naik. Dinaikkan Rasulullah pakai lift. Ada yang mengatakan pakai naiknya tuh ya pakai buruk, tapi pendapat yang sahih yang kuat disebutkan dalam kitab Anwar Bahiyah, naiknya Nabi nggak pakai buruk. Buruk itu cuma dinaiki lintas dunia dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Kalau lintas langit, buruk nggak naik ke sana. Pendapat yang kuat yang sahih naiknya pakai duruj, tangga robbani semacam lift yang disediakan oleh Allah ke atas. Naik itu Nabi Muhammad. Perjalanan antara bumi ke langit pertama itu kalau dihitung dengan waktu normal membutuhkan waktu 500 tahun. Jadi umpama ya, bapak-bapak yang lemu-lemu, yang gendut-gendut itu bisa lari pagi naik ke langit biar lemaknya hilang. Umurnya panjang sampai 500 tahun tembus langit pertama itu baru. Jarak dunia sampai langit pertama 500 tahun lari pagi. 500 tahun. Menurut Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur. Jarak langit pertama ke langit kedua sama 500 tahun. Ke langit ketiga 500 tahun, keempat 500 tahun, langit kelima 500 tahun, langit keenam 500 tahun, langit ketujuh 500 tahun. Subhanallah, ribuan tahun itu Rasulullah. Andaikan waktu normal. Tapi lihat nanti bagaimana endingnya. Isra Mi'raj itu berapa tempuhnya, berapa waktu tempuhnya. Nanti akan kita bahas di akhir. Naik lagi ke tingkat ke-8. Namanya Sidratul Muntaha. Jadi langit itu cuma 7 Pak Bu. Nek nggak percaya sampean rekreasi ke sana. Kalau bisa naik pesawat itu tinggi, itu belum sampai langit masih jauh. Itu cuma awang-awang aja. Angkasa aja, langitnya masih jauh, nggak bisa pesawat mencapai langit itu. Langit ke-7 naik beliau ke tingkat yang ke-8, langit cuma 7 aja, tapi ada tingkat ke-8 namanya Sidratul Muntaha. Setelah Sidratul Muntaha masih naik lagi ke tingkat yang 9, namanya Al-Kursi. Bukan kursi seperti ini, bukan. Sampai kalau baca wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Nah, kursiyuhu, kursinya Allah, apa itu? Makhluk tingkat ke-9. Naik lagi. Nah, ketika mau naik ke tingkat ke-10, ini tingkat terakhir. Di atasnya sudah nggak ada tingkatan lagi. Itu Jibril berhenti di situ. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum.
wahai Rasulullah, naik ke tingkat 10 yang namanya arsy saya sudah tidak mampu wahai Nabi. Kalau aku melangkah satu langkah saja, taroktu, aku akan terbakar. Subhanallah, Rasulullah masuk sendiri ke atas, ke tingkat paling tinggi yang namanya al-arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, di dalam Al-Qur'an disebutkan. Al-arsy itu tingkat ke paling atap, paling tinggi. Di atasnya sudah nggak ada makhluk lagi. Tingkatan paling tinggi itu namanya arsy. Sampai-sampai dikatakan andaikan bumi, langit, semua alam raya ini diletakkan di arsy, maka seperti gelangnya ibu-ibu diletakkan di lapangan sepak bola. Masya Allah, saking besarnya arsy. Nggak ada satupun yang bisa naik ke situ kecuali satu-satunya makhluk yang paling mulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Emang boleh. Ketika di arsy itu, disitulah pertemuan yang tidak pernah dilupakan oleh baginda Nabi. Malam paling berkesan, bisa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat Rasulullah bertemu Allah, hati-hati. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan Allah tidak di depan Nabi, Allah tidak di belakang Nabi, Allah tidak di kanan Nabi, tidak di kiri Nabi, tidak di atas Nabi, apalagi di bawah. Ndak. Kenapa? Karena depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah ini adalah jihadus sitti, arah 6, atas, bawah, depan, kanan, arah 6. Arah itu sama dengan tempat, tempat sama dengan makhluk. Tempat itu yang ciptakan siapa? Allah. Jadi Allah nggak membutuhkan makhluknya. Allah nggak pakai tempat. Allah ada sempurna, nggak pakai tempat. Tempatnya di mana? Nggak ada. Makanya kalau ada orang ngomong di mana Allah, itu pertanyaan salah. Sama dengan ada laki-laki ditanya, kapan kamu haid? Datang bulan atau datang matahari? Ya salah pertanyaannya. Tanyakan ke perempuan. Kamu haid ping piro? Haid ping piro? Takut kok mbek wong lanang. Laki-laki kok ditanya haidmu berapa kali sudah? Gemblong berarti. Ya ndak masuk, pertanyaan yang nggak nyambung. Begitu juga kalau kita ada orang ngomong di mana Allah? Di mana itu tempat. Allah nggak butuh tempat. Hati-hati. Jadi Allah nggak di atas, nggak di mana-mana. Allah ada gitu aja. Kayak ruh kita itu di mana? Letaknya di mana? Tapi ada. Tapi ya beda. Allah pokoknya ada, nggak pakai tempat. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah perlu saya sampaikan karena kadang-kadang orang itu banyak salah paham, apalagi sekarang media sosial YouTube itu ngeri-ngeri. Kalau sampai meyakini Allah itu di atas atau bertempat, hati-hati. Itu akidah sesat. Berarti menyamakan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk karena Allah membutuhkan tempat. Berarti nggak maha kuasa dong, karena butuh pada sesuatu. Allah ada, maha kuasa, selesai, sempurna pokoknya. Allah ada. Kemudian saat bertemu itu Rasulullah bisa melihat Allah, tapi Allah nggak pakai tempat. Apa bisa dilihat tanpa pakai tempat? Bisa, karena sesuatu yang bisa dilihat tuh nggak harus bertempat, Pak, Bu. Nggak harus pakai mata. Sampean kalau tidur ngorok, pengajian di pojokan ngorok, mimpi semacam-macam, mimpi lari disambar petir, lari. Ada yang mimpi, Masya Allah, yang muda-muda mimpi malam pertama misal, itu kan dia bisa melihat macam-macam. Itu pakai mata ndak? Itu ndak. Tempatnya mana itu mimpi? Nggak ada. Mboning di hayal mimpi tadi, gambaran mimpi itu apa, di mana, terlihat jelas di mana? Nggak ada. Itu gambaran mudahnya. Jadi Rasulullah bisa melihat Allah, cuman nggak mimpi ya, bedanya itu. Bisa melihat Allah tanpa tempat. Paham ini ya? Nah ketika itu singkat cerita diberilah sholat 50
waktu. 50 waktu. Singkat cerita akhirnya Rasulullah turun ketemu Nabi Musa, ya, minta korting, diskon besar-besaran, tinggal sisa 5 waktu. Timbul pertanyaan, loh, kok seakan Nabi Musa itu lebih tahu keadaan umat Nabi Muhammad daripada Nabi Muhammad? Dikasih sholat 50 waktu, Nabi Musa nyuruh, weh Muhammad minta kurting, umatmu tidak kuat minta kurting. Berarti seakan-akan yang faham umat Nabi Muhammad Nabi Musa, seakan-akan beliau lebih faham dari nabinya kita sendiri Nabi Muhammad. Maka apa rahasianya itu? Para ulama menjawab, wa innamas sirru fi Musa yuradiduhu liyajtaliya husnu laila hina yashhaduhu. Rahasia kenapa Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad itu bolak-balik kan bisa. Nabi Muhammad minta kurting 45, tinggalkan 5 aja, sekali aja kan bisa. Ada apa kurtingnya? Minta kurting 5, balik lagi minta kurting 5. Kenapa nggak langsung? Nabi Muhammad minta kurting 45 biar sisa 5, sekali kan bisa. Tapi kok Nabi Musa nyuruhnya 5 bolak-balik. Mau sampean ditamuni wong bolak-balik 5 bolak-balik berapa kali itu? Paling sampai nusir sudah, sampean lagi. Apalagi kok namunya minta utangan. Kamu lagi, tutup pintunya, usir. Ini Rasulullah bolak-balik 5. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Musa pengen mengambil kesempatan bertemu dan berlama-lama memandang wajah Nabi Muhammad yang telah memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya keindahan wajah Nabi percikan dari cahaya keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Musa itu kan pernah Pak minta supaya bisa melihat Allah. Rabbi arini andur ilaik. Nabi Musa ngomong, ya Allah, wahai Tuhanku, izinkanlah aku supaya bisa melihat Engkau wahai Allah. Nabi Musa itu kan diberi keistimewaan bisa mendengar firman-Nya Allah, bisa langsung ngomong sama Allah. Ketika mendengar firman-Nya Allah, Nabi Musa itu nikmat sekali mendengar firman Allah yang begitu indah, nikmatnya luar biasa, minta tambahan agar bisa melihat Allah. Sama Pak, Bu, kalau sampean dengar suara yang merdu, suara yang indah, kan penasaran, suara ini sopo to iki? Siapa sih ini vokalnya? Oh, wangkles tenan sing vokal. Kan begitu. Belum lihat wajahnya, suaranya sudah, pengen nambah, lihat orangnya. Nabi Musa juga sama, sudah diberi izin oleh Allah untuk mendengar firman Allah. Nabi Musa pengen nambah supaya bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman perlu dipahami, ini akidah kita Ahlus Sunnah Jamaah, firman-Nya Allah itu tidak membutuhkan huruf, tidak membutuhkan suara. Jadi firman-Nya Allah itu nggak pakai huruf, nggak pakai suara. Nah, terus Al-Quran itu kan ada huruf, ada suara, itu terjemahan. Firman-Nya Allah yang asli diterjemahkan jadi bahasa yang dipilih oleh Allah, bahasa Arab, jadinya Al-Quran bisa dipahami oleh manusia. Kenapa? Karena manusia membutuhkan suara, membutuhkan huruf, pakai telinga dia denger. Sama halnya sampeyan ngasih makan ayam, itu juga harus menerjemahkan bahasa ayam. Kriuk kriuk kur 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 kur, kan begitu. Masa ibu-ibu pagi-pagi ngasih makan ayam mbek, ya ayamnya bingung, orang ini gimana? Atau ngasih makan kucing pakai suara kerbau, ngok ngok, ya nggak paham kucingnya, ya menyesuaikan bahasa kucing, meong meong meong. Firman Allah aslinya nggak pakai huruf, nggak pakai suara, diterjemahkan salah satu bahasa pilihan, bahasa Arab, akhirnya bisa dipaham oleh manusia.
Kenapa? Karena kalau pakai huruf, pakai suara berarti membutuhkan huruf, membutuhkan suara. Berarti Allah enggak maha. Kenapa? Karena butuh huruf, butuh suara. Sedangkan Allah maha sempurna, enggak butuh apapun, bahkan huruf satu sekalipun Allah enggak butuh. Itu rahasianya. Duh, terus apa bisa dipahami tanpa huruf, tanpa suara? Bisa. Sampean Pak, Bu, yang ke Ngabulik misalnya, naik mobil ngeng, tiba-tiba ada nyala merah, langsung rem, set. Kenapa? Karena itu sama dengan stop, kan begitu. Kalau sudah hijau, gas nih, gas lagi. Kenapa? Karena itu sama dengan maju, gerak. Tanpa huruf, tanpa suara, tapi kita paham. Stop, maju, lampu merah, maju, lampu hijau. Itu gambaran. Bukan berarti firman Allah pakai lampu-lampu, enggak, itu gambaran sesuatu yang enggak pakai huruf, enggak pakai suara, tapi kita bisa dengar, kita bisa paham. Paham gini? Nabi Musa dengar firman Allah, nikmatnya luar biasa, pengen nambah melihat Allah, tapi apa yang terjadi? Allah enggak ngizinkan. Qala lan tarani walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Wahai Musa, kamu enggak akan bisa melihat aku. Coba lihatin gunung di depanmu tuh, Jabal Turisina. Gunung Jabal Turisina, kamu lihat. Kalau dia mampu, maka kamu akan bisa melihat aku. Subhanallah, Allah menampakkan cahaya ars tadi itu. Satu percik, satu titik cahaya ars ditampakkan sama Allah, dibuka itu penutup tabir, sehingga gunung Jabal Turisina itu sampai hancur berkeping-keping dan melesat sampai ke Madinah, jadilah gunung Uhud. Melesat sampai ke Mekah, jadilah Jabal Rahmah, tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa yang sampai sekarang dikunjungi kalau ke Mekah. Mun nate ke Mekah dereng, pun nate ke Madinah, ke Mekah dereng. Mugi-mugi kalau panjenengan diberi kesempatan ke sana bolak-balik. Amin Allahumma. Oh koyok film Pak Ustad, gunung kok melesat kayak film. Ini disebutkan dalam riwayat Syekh Nawawi, ulama Nusantara, kebanggaan kita. Syekh Nawawi Banten menyebutkan riwayat ini, gunung Jabal Turisina pecah jadi beberapa bagian, melesat jadi gunung Uhud, melesat jadi Jabal Rahmah di Mekah. Di kitab Tafsir Munir disebutkan itu. Subhanallah, saat itu Nabi Musa langsung pingsan, tidak kuat. Padahal Nabi Musa saat itu berada di lembah Ardul Muqaddasah, di bumi yang suci, disucikan oleh Allah. Kata ulama, min hadhihi turbah khuliqa jasadu Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Dari sari tanah lembah yang diinjak-injak oleh Nabi Musa inilah Sayyidina Abu Bakar tercipta. Lembah yang suci, tanah yang suci, Pak. Kita ini kan semuanya dari tanah. Bapak ibunya makan hasil tanah, padi kan dari tanah, makanan ini semua dari tanah itu. Dimakan jadi sari, akhirnya dicetak jadi anak atas izin Allah. Kan dari tanah semua ini. Sayyidina Abu Bakar, sari tanah yang tercipta untuk tubuh beliau itu dari tanah yang suci yang diinjak-injak Nabi Musa ini. Makanya jadi wong sing enggak ruwet. Sayyidina Abu Bakar itu kan orang enggak ruwetan, suka nolong, suka bantu. Bahkan Sayyidina Bilal saat itu ditebus oleh beliau, terus tidak ruwet sama sekali. Nah kalau ada orang kok tiap hari ruwet, bulet, urusan sama orang itu ruwet, urusan ini ruwet, jual beli ruwet, tetanggaan ruwet, orang itu mungkin tercipta dari tanah yang ruwet, tanah sengketa, ruwet aja. Pemilu ruwet, biasa aja, gimana sih? Mau 01 ya silakan, 02 silakan, 03 silakan. Yang penting jangan ruwet, jangan tengkar, harus biasa kayak gitu. Ya. Sorry ya, jangan sampai tengkar, udah biasa. Dari dulu kita juga pemilu. Nggak ada apa dibuat ruwet. Sampai kadang-kadang mertua nggak sapaan sama menantu. Kamu menantu durhaka, nggak ikut pilihan ayah. Waduh. Kadang-kadang yang parah lagi kiai, kayak murid saya nggak milih pilihan saya, nggak tak akui murid dunia akhirat. Waduh. Emang boleh? Halo ibu-ibu,
Tidak boleh kayak gitu, itu hak masing-masing. Milih-milih siapa terserah, udah bebas. Kalau perlu variasi sekotlet, ibunya 01, ayahnya 02, anaknya 03, makan bareng tiap hari. Itu Allahumma Muhammad. Ada apa dibuat ruwet-ruwet? Orang yang ruwet-ruwet, oh tanda tercipta dari tanah yang ruwet, tanah sengket. Allahumma Muhammad. Tidak usah ruwet-ruwet. Masing-masing kita boleh memilih, punya pilihan. Tidak usah jadikan sesuatu yang ruwet, terus biasa aja. Kalau sampai ruwet, berpecah belah, malah yang sedih Nabi kita Muhammad SAW. Pemimpin dunia ini pemimpin mitasi. Kenapa? Karena ada batasan unlimit batasan akhirnya. Kalau pemimpin sejati Rasulullah, dunia akhirat nanti pemimpinnya adalah Rasulullah. Jangan sampai kita mengecewakan pemimpin sejati Nabi Muhammad gara-gara pemimpin yang mitasi, yang sementara. Naudzubillah min dzalik. Dari lembah yang suci itulah tercipta tubuhnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, jadi orang yang masya Allah bantu Rasulullah di garda terdepan. Nabi Musa saat itu nggak mampu, pingsan, nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kedudukan melihat Allah itu, derajat bisa melihat Allah itu diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad tanpa meminta. Nabi Muhammad tidak pakai minta loh Pak, Bu. Kalau Nabi Musa kan minta, bisa dengar Allah firmannya, minta sama Allah supaya bisa melihat Allah. Nabi Muhammad tidak pakai minta, dikasih sama Allah, bicara langsung sama Allah, bahkan ketemu langsung, melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang tertinggi arsy. Bukan berarti Allah di atas, tidak. Maka itu jangan dibiasakan kata-kata, Pak, kamu besok Idul Fitri pulang kampung enggak? Ya tergantung yang di atas lah. Allah enggak di atas. Jangan dibiasakan kata-kata itu. Cuman kalau yang dimaksud tergantung yang di atas, maksudnya Allah yang maha kuasa, enggak apa-apa. Tapi kalau diyakini Allah di atas, nah itu yang keliru. Atas itu relatif Pak, tergantung di atas. Pas nunjuk ada cicik lagi berak, repot kan jadinya. Karena itu kata-kata itu jangan dibudayakan, tergantung Allah nanti, tergantung rizkinya, tergantung yang di atas. Ya nggak apa-apa sih kalau niatnya maksudnya Allah yang maha kuasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Singkat cerita, Rasulullah dapat sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Halo. Saat diperintah oleh Allah itu, tadi ketemu Nabi Musa, kemudian Nabi Musa mengulur-ulur sampai kurangi 5, sebab Nabi Musa dulu tuh pengen kan lihat Allah tadi itu, pengen minta lihat Allah, tapi nggak dituruti sama Allah, dia nggak bisa. Walaupun nggak bisa lihat Allah, nggak apa-apa sudah. Yang penting aku harus lihat manusia yang telah melihat Allah ini. Saya harus berlama-lama ketemu sama dia nih, jangan sampai pisah cepet-cepet. Tak suruh ngurangi 5, nanti ketemu lagi sama saya 5, sehingga Nabi Musa bisa melihat keindahan Allah di wajahnya Nabi Muhammad SAW. Itu rahasianya. Dan Rasulullah juga tahu, kesempatan Mi'raj lagi, ketemu sama Allah sampai berkali-kali itu gara-gara Nabi Musa. Nabi Musa dapat untung bisa melihat orang yang melihat Allah, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga dapat untung bisa Mi'raj terus ketemu sama Allah bolak-balik. Alhamdulillah, masya Allah. Masalah ala Muhammad. Singkat cerita dapat oleh-oleh nopo 5 waktu. Saya singkat. Ini sudah hampir 1 jam. Berapa menit? Oh iya, 1 jam udah. Sekarang masuk ke tema. Sholat itu anggap jadi keperluan dan cahaya. Karena memang benar Pak, sholat itu as-silatu silatun bainal abdi wa rabbi. Sholat itu adalah sambungan antara hamba dengan Tuhannya. Sampean punya lampu besar, kalau perlu besarnya sak son, kalau perlu besarnya lampu sak kulkas 2 pintu, atau orang yang paling lemu, paling gendut yang nggak bisa dibedakan mana perut mana pantat saking bunderi, umpama
lampunya sebesar itu, tapi nggak nyambung, listriknya kabelnya nggak nyambung, kira-kira manfaat apa enggak? Halo, halo, manfaat apa enggak Pak? Bisa bercahaya apa enggak? Enggak bisa, gelap. Begitulah manusia. Manusia itu di dunia ini kalau enggak punya sholat, enggak sholat, maka ibarat lampu mati. Kalau sudah mati gimana Pak? Ini pengajian mati, dep. Kemarin sambar petir, det, kongslet, mati. Yang ada apa? Gelap. Kalau manusia tidak punya sholat, maka gelap hidupnya, gelap hatinya, sumpet tok. Seperti orang dalam kegelapan, jalan ke kanan nabrak, jalan ke kiri nabrak, jalan ke depan terpelosok, jalan ke belakang apalagi jungkel. Orang dalam kegelapan tuh repot. Makanya jangan heran kalau ada orang sudah jauh dari sholat, dia nabrak sana nabrak sini, kadang-kadang naudzubillah cucunya sendiri dizinai, naudzubillah min. Dari kakek kok iso sahwat sama cucu ini gimana? Kadang-kadang ayah kandungnya sendiri, ya Allah, kok bisa? Kenapa? Karena gelap, dianggap bidadari Pak. Padahal anaknya dewe, anaknya sendiri dianggap bidadari. Kok bisa punya sahwat sama anaknya sendiri? Kok bisa punya sahwat sama cucunya sendiri? Dan itu terjadi. Kenapa seperti itu? Karena gelap, nggak kenal lagi anaknya, nggak kenal lagi cucunya. Seakan-akan tertutup itu mata hatinya, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Naudzubillah min dzalik. Gelap kehidupan itu susah Pak, sumpek. Kalau sampean gelap kulitnya masih mending, alias hitam ya, masih mending, ada manfaatnya itu orang yang gelap kulitnya. Kata Ibnul Arabi dalam Futuhat Makkiyah disebutkan, orang yang kulitnya gelap hitam sawo mateng rodok bosok sithik. Orang itu kalau kulitnya hitam itu sulit disantet. Alhamdulillah. Jadi nak disantet kepleset santetnya saking licinnya itu. Iya disebutkan tuh manfaat orang berkulit hitam diantaranya sulit disantet. Nek putih gampang langsung tembus, tapi nek hitam dukune kudu baru sembuh. Itu manfaat kulit hitam, disyukuri. Ibu-ibu punya suami hitamnya bagaikan pelangi, pelangi kok hitam, syukurono malah awet niku. Anti santet. Nah, suami ngono nggih. Suami punya istri hitam, ya syukuri. Anti santet. Anaknya nanti jadi tambah hitam, syukuri wes. Alhamdulillah, alhamdulillah terus pokoknya. Alhamdulillah. Tapi kalau gelap kehidupan ini yang repot, gelap hati ini yang repot. Pengen bercahaya hatinya, pengen bercahaya kehidupannya, maka dari sekarang Isra Mi'raj jangan jadikan cuman rutinan kumpul, tidak tanpa ada perubahan. Berubah dari sekarang. Yang belum 5 waktu dikompliti 5 waktunya. Yang belum berjamaah usahakan berjamaah. Kalau sudah sholat itu dilaksanakan dengan baik, dengan benar, maka la nas'aluka rizqa, kata Allah. Nahnu narzukuk. Di Al-Quran itu disebutkan dalam tafsir, orang itu kalau sudah menjalankan sholat dengan benar, maka Allah nggak minta rizki, tapi aku yang akan memberikan rizki, kata Allah. Maksudnya apa? Rizki yang gampang, berkah, lancar. Nggak aneh sulit-sulitnya orang ahli sholat itu. Hidup ini woles pokoknya, nggak ada ruwet-ruwet masalah rizki, lancar, berkah rizkinya. Ini yang janji Allah di Al-Quran. Jadi sholat itu bisa melancarkan rizki, menambah keberkahan. Ini kalau PT Pilar Wana Persada sholat kabeh, insya Allah nggak lama naik Pak. Amin Allahumma. Naik semuanya, sejahtera semuanya, berkah semuanya, bisa ke Mekah, Madinah semuanya. Amin Allahumma. Sholat, ayo lebih-lebih diramaikan masjidnya, tambah bercahaya, tambah banyak nanti berkah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman sholatnya sholat yang bener, sholat yang pakai ilmu. Nah kalau sholat rajin tapi ternyata ada yang salah, nah ini masalah. Ustaz, saya ini udah sholat, udah tobat, saya ini tobat sholat ya tekun, tapi hidup saya kok malah tambah susah. Ada apa enggak? Halo, ada apa enggak Bu? Yang merasa saya ini udah tobat loh, udah berubah saya ini, tapi sholat iya,
ibadah ya sudah, tapi kok hidup saya tambah morat-marit, tambah tidak karu-karuan. Katanya kalau sholat lancar, berkah, hidupnya tenang, bahagia. Lah kok saya malah merasakan lebih parah, lebih susah, padahal saya sudah sholat. Maka jangan salahkan sholatnya Pak Bu. Mungkin kita pas menjalankan sholat masih ada yang salah. Tadi dikatakan sambutan siapa tadi, rukun sunnahnya belum lengkap. Nah, itu diberikan oleh Allah, syarat dan ketentuan berlaku. Sampai pengen nyodor ke proposal pengajian pada pimpinan PT, kan ada syarat ketentuan, harus ini harus lengkap semua. Nah, tidak lengkap ya tidak cair Pak. Iya benda. Makanya sholat ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan harus benar cara melaksanakannya. Nah, di antara yang perlu saya ingatkan, nah ini mumpung saya datang ke sini kan jauh-jauh, biar ngaji sekalian agak lama, oke? Tapi insya Allah sebentar ini. Sholat yang perlu diperhatikan, ada yang namanya rukun qauli. Rukun qauli itu harus diucapkan pakai suara sekira telinga kita yang normal dengar. Apa saja itu? Ya bacaan sholat itu. Sampai ketika takbir pertama Allahu Akbar harus pakai suara sekira telinga kita dengar. Telinga normal ya, nek kopoen yo jangan banter-banter ya. Normal aja Allah, sekira kalau normal telinganya denger. Jangan nanti berarti pakai suara sekira telinga sendiri dengar. Telinga saya kopoan, berarti harus keras pakai tower pakai toa. Allah enggak dengar, malah ganggu sebelahnya nanti. Ini maksudnya normal, oke? Harus suaranya didengar, telinganya sendiri dalam kondisi normal. Nek kopoan beda pembahasan. Dimaafu niku. Baca Fatihah juga harus sama, pakai suara. Kalau ada orang sholat baca Al-Fatihah dibaca dalam hati, takbirnya dalam hati, bacanya dalam hati, nggak sah sholatnya. Atau Fatihahnya dibaca dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dibaca dalam hati, tidak sah sholatnya. Kalau tidak sah sama dengan belum sholat. Makanya tadi ruwet ae salah. Harus pakai suara. Karena qiraatul Fatihah, nama kata-kata qiraah itu, qauli itu harus ada suara terdengar telinga. Al-Fatihah mulai bismillah sampai waladhdallin amin itu harus terdengar suara. Satu huruf saja sampai baca dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, dunya nggak dibaca, nggak sah. Semuanya harus dibaca pakai suara. Tahiyat akhir sama, salam juga sama, assalamualaikum pakai suara semua. Kalau tidak pakai suara ketika rukun qauli maka tidak sah sholatnya. Halo, understand? Paham ya? Nah, itu satu, harus pakai suara, bisik-bisik tetangga sekira telinga kita ada dengar. Kalau imam ya seperti biasa, dia lantang suaranya. Imam bisik-bisik ya njaluk dijenggungno. Kemudian ketika sujud hati-hati, jangan sujud di pakaian yang kita bawa, yang bergerak ketika kita gerak. Contoh, sampean laki-laki pakai ini syal atau serban yang di sini. Ini ketika sujud, ini jangan sampai kita buat sujud dalam keadaan kita pakai begini, kita pakai sujud, nggak sah. Ini biasanya terjadi jarang kalau laki-laki ya. Atau laki-laki itu ya bisa terjadi ketika kopiahnya itu begini sampai sini kopiahnya. Jadi pakai kopiah itu kayak kayak Raden Takur, Juragan Takur, kopiahnya sampai sini, ketutup semua dahinya, itu tidak sah. Harus ada dahi yang terbuka nempel ke tempat sholat. Yang sering terjadi itu ibu-ibu, ibu-ibu lagi. Halo ibu-ibu. Itu biasanya mau kena itu kan ada potongan tengah. Sampean kalau sujud hati-hati, potongan tengah ini jangan sampean gini kan, sujudnya di mukena, nggak di sajadahnya, itu tidak sah. Paham? Paham ya? Ini beberapa hal yang perlu kita ingatkan karena kita sering lihat seperti itu. Ibu-ibu kalau sudah Allahu Akbar, Allah sujud, Allah Akbar, sujudnya di mukena. Lah lantainya bau Pak Ustadz, nggak boleh. Bau ndak bau nasibmu.
Sujudnya nggak boleh di mukenanya, paham deh ini Bu? Makanya hati-hati pakai mukena yang potongan tengah itu. Sama ketika Allah Akbar tangannya gini juga hati-hati. Kalau terlihat potongannya itu terlalu naik ke atas sehingga tangannya ini dilihat dari depan kelihatan juga nggak sah. Makanya hati-hati perempuan pas Allah jangan tinggi-tinggi. Perempuan kalau Allah kan segini tok sunahnya tuh, Allah gini tok. Bukan sampai telinga Allah ngangkat begini, enggak. Kalau perempuan ini gini tok sudah. Kadang-kadang ibu-ibu malah melampaui yang laki-laki. Kalau laki-laki kan sampai telinga gini. Kalau perempuan kadang-kadang ibu-ibu Allah kayak wong senam ae. Kalau kelihatan lengannya batal, nggak sah. Terus selanjutnya yaitu ketika pakai mukena, hati-hati ibu-ibu. Ibu-ibu lagi. Memang ibu-ibu itu ya seperti itu Pak, ngerepoti. Cara pakai mukena itu ibu-ibu sana. Cara pakai mukena itu harus sampai ujung dagu. Kalau ada perempuan sholat pakai mukena, berarti kan bagian bawah itu makainya begini. Ini dagunya ada yang kelihatan, maka auratnya ketika kelihatan tidak sah sholatnya. Jadi makainya dagunya harus tertutup begini, agak dimepetkan ke ujung dagu begini. Halo ibu-ibu, kok ndelongo piye? Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Itu kira-kira yang perlu kita sampaikan. Insya Allah jadi jadi pengingat bagi yang lupa atau bagi yang belum tahu. Insya Allah sholat kita biar jadi sholat yang benar, sholat yang benar sehingga mendatangkan keberkahan di dunia, berkah rezekinya, berkah kesehatannya, berkah anak cucunya, anaknya jadi anak-anak yang masya Allah mudah dididik dan seterusnya. Juga nanti harapannya selain sholat itu jadi cahaya keberkahan di dunia, sholat juga akan jadi cahaya kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Hati-hati, Nabi pernah memperingatkan begini, man tarokas sholata husyiro ma'akoruna wa fir'auna wa haman. Di kitab targhib tarhib itu disebutkan satu riwayat yang ngeri Pak. Barang siapa meninggalkan sholat sengaja, maka husyiro, dia nanti akan dibangkitkan ma'akorun, dikumpulkan bersama Korun, wa fir'aun dan Fir'aun, wa haman dan Haman. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, orang yang sengaja ninggal sholat dia bisa terputus dari rombongan Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman taraka faqad kafar. Perjanjian, ikatan antara aku dan umatku adalah sholat. Barang siapa ninggal sholat sengaja, beda kalau tidak sengaja sampai ketiduran, tidak apa-apa tapi dikodoi. Ninggal sholat sengaja, maka fakot kafar. Orang itu tidak punya ikatan sama Nabi dan dia telah mengkufuri nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad, diberi kemuliaan sholat. Bahkan sholat itu bukan hanya cahaya dunia akhirat, bahkan cahaya untuk kesehatan kita. Sampai bisa googling di Syekh Google al serba tahu itu. Google kan serba tahu. Manfaat sholat, kesehatan sholat, banyak Pak sudah sekarang. Saking rahmatnya Allah, sayangnya Allah sama kita, sampai salah satunya diterangkan di kedokteran itu, di otak ini ada lubang yang kecil sehingga jantung ketika memompa dung dung dung. Tidak tahu kalau jantungnya orang sini, paling dung wait dung wait dung wait. Jantung itu ketika memompa itu darah tuh langsung menyebar berjalan ke seluruh tubuh. Di pompa itu ada darah yang naik ke otak tapi tidak bisa menembus karena lubangnya terlalu kecil. Nggak kuat jantung itu memompa, sehingga yang masuk ke otak cuma 20%, harusnya butuhnya 100%. Subhanallah, saking sayangnya Allah merhatikan itu Pak, biar otak kita ini suplai darahnya full 100% dan otaknya semakin cerdas, semakin pinter. Disuruh kita sujud Pak, sujudnya bukan sekali, 17 kali, itu kayak senam. Kita disuruh senam biar darah ini mengalir ke otak sempurna 100% sehingga otak itu semakin sehat, berkembangnya hebat dan semakin cerdas. Allah tahu itu ada lubang yang nggak bisa dipompa oleh jantung, suruh sujud. Ketika sujud baru masuk sempurna itu darah ke dalam otak.
Subhanallah. Kenapa kok bisa begitu? Karena Allah yang menciptakan kita, yang tahu kesehatan kita sedetil itu ya Allah, karena Dia yang menciptakan. Contoh sampean di rumah itu sampean nyimpen uang di bawah kasur, kemudian sampean pergi kemana, Pangkal Ambon kemana sudah, walaupun sampean jauh di sana tahu di rumah saya bawah kasur ada uang 5 juta. Kenapa? Karena sampean yang menciptakan alias meletakkan uang di bawah kasur. Yang lain nggak ada yang tahu, tetangganya nggak ada yang tahu. Nek tangga ngerti ya didisiki rek. Nggih. Kenapa kok tahu di situ? Karena Dia menciptakan, menaruh di situ. Nah, Allah ini kok tahu? Allah ini tahu di otak kita ada lubang yang sangat kecil, nggak bisa dipompa jantung, sehingga umatku, manusia, makhlukku yang satu ini biar sempurna otaknya, dialiri darah dengan sempurna, harus biar sehat harus masuk darah itu. Oh, sayangnya Allah perhatiannya sedetil itu disuruh sujud kita, Pak. Jadi justru sholat itu kebutuhan kita. Sholat itu bentuk kasih sayang kita, kasih sayang dari Allah untuk kita. Bentuk perhatiannya Allah sedetil itu Allah memperhatikan kita. Kita loh nggak mikir otak kita ini dialiri darah sempurna apa enggak. Kita nggak mikir, nggak pernah tahu dan nggak pengen tahu kadang-kadang. Tapi Allah tahu, nyuruh kita sholat biar otak kita ini sempurna dialiri darah, sehingga jadi otak yang lebih pinter, lebih berkah, lebih berkembang, lebih baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu dari sekarang jadikan sholat itu kebutuhan, dan rasakan sholat itu bukan beban, tapi justru sholat itu bentuk perhatiannya Allah sama kita. Ibu kita, bapak kita tidak perhatian Pak sama otak kita, tidak, tapi Allah perhatian. Gimana caranya? Biar masuk itu, biar otak sholat. Subhanallah. Ini adalah oleh-oleh yang luar biasa. Cahaya di dunia, cahaya di akhirat, dan juga cahaya untuk kesehatan kita, perhatian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mari kita laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Ya, tentunya tetap terus ngaji, terus hadir di majelis ilmu. Kalau ada ulama, kita ambil ilmunya sehingga kita semakin akan sempurna. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya saya minta maaf, tapi sebelumnya saya mohon izin untuk mengumumkan, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita itu kan aset paling mahal untuk kita, nggak ternilai. Kalau rumah bisa dibeli, semuanya bisa, tapi kalau anak itu nggak ternilai. Kalau sampai anak ini lepas dari genggaman kita, jadi anak yang bandel, kita yang rugi. Sampai akhirat tanah kita bisa berubah, sertifikat dirubah nama orang. Bahkan istri itu loh Pak, istri yang kita cintai itu, kalau ada suami yang mati bisa berubah jadi istrinya orang, apalagi masih muda, apalagi kaya. Tapi kalau anak kita mati, meninggal, sampai akhirat tetap fulan bin fulan, sampai tetap disebut ini anaknya, itu disebut anak, tidak bisa berpindah nama. Sertifikat berpindah nama, rumah bisa berpindah nama, istri bisa berpindah suami bisa berpindah istri, malah nambah lagi. Tapi kalau anak enggak, karena itu anak ini paling berharga. Jangan sampai anak kita jadi anak yang ternyata bandel. Didik anak kita dengan didikannya Nabi Muhammad SAW, karena nggak ada pendidikan terbaik di muka bumi ini kecuali pendidikan dari manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Nah, pendidikan terbaik diantaranya adalah masukkan anak kita ke pesantren. Ini sponsor biasa, masukkan ke pesantren. Nah, kami ada pesantren, tapi sederhana pesantrennya kami karena masih proses pembangunan ini itu. Nah, untuk tahun ajaran yang mau sekolah SMP ada, baik laki-laki atau perempuan, cuman untuk fasilitas kami masih sangat sederhana karena pesantren yang baru. Tapi insya Allah untuk ilmu dan lain-lain bisa kita pertanggungjawabkan, karena ilmu itu kan harus punya sanad Pak, punya guru-guru sampai Rasulullah. Kita punya guru namanya Mbah Maksum Dahlan, Demak, saya dulu mondok di Demak. Kemudian punya Mbah Maksum Dahlan ini punya guru Mbah Muslih bin Abdurrahman Meranggen. Mbah Muslih punya guru namanya Mbah Zubair Sarang. Mbah Zubair punya guru Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Mbah Hasyim punya guru Mbah Khalil Bangkalan, dan seterusnya sampai Rasulullah SAW. Dan kita juga punya guru dari sanad-sanad yang lain sampai kepada Al-Habib Ali Al-Habsyi Simtud Duror. Tapi untuk masalah ilmu insya Allah yang kita sampaikan itu berdasar ilmu yang kita ambil dari guru-guru kita, menyambung terus ke atas. Jangan khawatir nek anak jenengan mondok di tempat kita kok sesat,
tiba-tiba pulang, wih bid'ah, mendadak seperti itu. Kita ahlu sunnah wal jamaah tulen, ya, ajaran dari guru-guru kita, dan kita tadi terangkan sudah bagaimana akidah ahlu sunnah jamaah. Allah nggak bertempat, terus apa tadi firmannya Allah itu termasuk akidah ahlu sunnah wal jamaah yang jarang diketahui. Nah ini malam ini sampai bisa tahu itu, insya Allah nambah ilmu yang manfaat. Ya, kita buka pendaftaran untuk tahun baru yang mau sekolah SMP, tapi untuk SMP aja. Kita baru buka untuk SMP, untuk SD ya mau ngendisik bu, kalau SD jangan dipondokkan dulu sudah, sampean yang ngomong mimi isik ben puas sik, engko SMP baru dipondok no. Latihan mandiri, latihan untuk jadi anak yang lebih baik lagi. Sebab kalau sekolah zaman sekarang itu harus super, sampean harus super apa ngawal anak itu. Kalau sampai teledor, oh SMP, wah SMA tambah lagi pergaulan bebas, ini apalagi narkoba dan lain-lain. Ngeri zaman sekarang. Hati-hati jangan sampai anak kita jadi korban-korban selanjutnya. Na'udzubillah min. Dan karena itu masukkan pesantren. Kita ada pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah di Pangkalan Banteng sana. Pondok pesantren Mansyaul Huda atau MH. Dan juga silahkan juga kalau ke pondok pesantren yang lain, yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang penting anaknya dipondokkan biar anak ini lebih selamat, lebih tertata akhlaknya, lebih bisa diharapkan jadi anak yang soleh dan solihah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Hadza minni wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.